Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kesya Petanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan coba berkenalan dengan Windows Server 2019, apa saja fitur-fitur yang ada, dan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan di Windows Server 2019. Oke, kita coba start lewat VirtualBox. Tapi sebelumnya kita eject installernya. Oke, yang ini kita klik kanan. Kita start. Oke, kita tunggu proses dari Windows servernya. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Sekarang kita login dengan password yang kemarin sudah kita buat. Kita sudah login. Nah, setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Di Server Manager ada pop-up. Ini informasi di sini Tree Manager with Windows Center. Jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja. Di sini ada yang disebut dengan dashboard dari Server Manager. Kalau kita klik di sini, ada Server Manager, di sini ada dashboard. Nah, ini kalau kita klik panah di sini ada dashboard local server, all server files, and storage service. Ini sebuah tampilan. Ini tampilan yang pasti akan dibuka setiap kita baru login di server. Kegunaan dari dashboard di Server Manager ini, kita bisa melakukan administrasi untuk Windows Server. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigur local server ini untuk apa, lalu kita bisa tambahkan rules and feature. Itu peran dan fitur dari server ini gunanya untuk apa. Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server yang terhubung di satu kelompok jaringan tertentu dan bisa kita manage berbarengan. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan dan bisa menghubungkan server lain ke cloud service. Jadi server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang ada di bawahnya, dan komputer bisa memiliki peran yang macam-macam, bisa sebagai web server, email server, Active Directory, server file, sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Bisa di dalam dunia server yang satu, server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server. Server inilah kita bisa konfigur sebagai server Active Directory yang tugasnya di email, tidak menangani server, meskipun bisa juga, tapi itu akan membebani kinerja servernya. Oke, kemudian di sini ada menu lagi di sebelah manage. Di menu manage ini ada beberapa submenu lagi, ada add rules. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini untuk apa. Kalau kita klik, kita bisa lihat ada informasi di sini. Kita bisa nambahin berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat. Artinya password yang gak gampang ditebak orang. Terus kemudian pastikan IP-nya ini statik, bukan DHCP, dan Windows Server ini selalu
up to date karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga nggak gampang dijebol oleh hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kalau kita klik next, nah ini kita bisa pilih mau menu roles based or feature atau remote installation. Jadi tipenya ini roles based installation atau installation by remote. Kalau kita klik next lagi, nah di sini dia akan ada pilihan. Sebelum masuk ke sini, ini saya cancel dulu. Ya, itulah salah satu kegunaan. Bahkan kita bisa hapus roles and fiturnya. Misalnya ini fiturnya sebagai Active Directory, kita mau ganti, kita bisa ganti ke roles yang lain atau peran yang lain. Perannya misalnya dia sebenarnya ini Active Directory, tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Oke, kita bisa remove aja perannya. Di sini kita bisa next. Misalnya ada perannya di sini apa, kita bisa remove. Kemudian add server. Kita bisa tambahkan server lain. Jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Kemudian ada create server group. Kita bisa membuat grup server, misalnya servernya lebih dari 1, mungkin 2, 3, atau 4. Kita grupkan server itu, kita kelompokkan jadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu, sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manager properties. Server Manager Properties ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server. Ini setiap beberapa menit, jadi server ini kan kerjanya terus-terusan 24 jam, jadi nggak berhenti setiap saat. Mungkin ada fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi lain. Nah, dia akan merefresh atau mengupdate server ini. Itulah jadi kinerjanya bisa kita pantau terus-terusan. Oke, kita klik cancel aja. Oke, kemudian di sini ada tools. Tools ini sangat penting banget. Kita harus tahu tools ini adalah alat-alat atau fitur-fitur dari sistem server ini untuk menunjang kinerjanya supaya lebih baik. Lalu ada contohnya sistem information task holder. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaannya. Kemudian ada view. Nah, view ini merupakan tampilan mau 75%, 100%, kemudian 125%. Kemudian help. Nah, help ini kalau misalnya Anda mau panduan tentang Windows Server ini atau manualnya, ya silakan klik aja di sini Software Manager. Ini saya jarang pakai fitur help ini karena saya lebih sering kalau ada kesulitan tinggal browsing aja di internet, tinggal buka Google. Kemudian klik start. Di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang biasa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad, ada Paint, terus ada Remote Desktop Connection, lalu ada Snipping Tool buat ngambil tampilan, ada WordPad, kemudian ada Windows Admission to Administration Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini, ada komponen service komputer manajemen. Contohnya kalau kita buka yang ini, kita bisa lihat hardware yang terinstall ini apa aja di Windows ini. Kemudian klik di disk manajemen, kita bisa lihat ada satu hard disk ukurannya 25 GB, ada dua partisi yang satu
500 MB, sisanya 24 GB dan ada CD-ROM. Di sini tampilan komputer server, ada menu-menu seperti ini yang kita bisa akses dengan mudah. Di sini ada tools, nah ini penting banget, saya nggak akan jelasin satu persatu. Mungkin dari Anda udah kenal kayak ODBC, ini untuk apa? Ini buat database, kemudian manajemen. Mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer dan untuk nyetak sesuatu ke printer. Lalu ada sistem configuration. Nah, ini sistem configuration, kita bisa lihat, kita bisa ubah konfigurasi booting, lalu service apa saja yang berjalan. Kalau mau lihat service kayak gini, paling gampangnya di Windows kita jalankan, kita run di sini, kemudian di sini kita ketikkan service.msc. Nah, ini service Windows yang berjalan. Kalau Anda sering otak-atik sistem Windows, Anda pasti kenal dengan yang namanya service MSC. Nah, ini beberapa service yang berjalan di Windows. Dia mungkin sedang running, kemudian startupnya apa, jadi service ini penting banget ya. Ini service default, beberapa default service yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, ini contohnya kayak ActiveX. Aktif ini jika kita mau tahu, kita double klik di sini. ActiveX ini nama sebuah service, terus display name namanya apa yang ditampilkan. Kemudian description, ini kegunaannya apa, silakan Anda baca di sini kalau Anda mau tahu. Oke, contohnya di sini ActiveX ini dia statusnya apa, jadi dia nggak jalan terus. Startupnya manual artinya dia tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus start secara manual. Klik start di sini baru dia akan berjalan. Berbeda sama yang background test infrastruktur service. Ini dia akan berjalan setiap Windows baru dinyalakan. Di sistem automatic layout kita tidak bisa otak-atik karena dia udah ada aturan dari sistem Windows sendiri bahwa background test infrastruktur service ini wajib berjalan sehingga dia statusnya running. Di sini seperti base filtering, ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa berhenti karena ini wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawah ini seperti cryptographic service. Service ini startupnya automatic, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan. Dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di stop ya bisa, tapi saya nggak akan stop karena itu penting. Bisa lihat sendiri di sini ada beberapa service yang berjalan di Windows. Oke, kemudian apalagi ya, register, editor. Ini hati-hati yang main register. Nih kalau Anda suka otak-atik register udah biasa ya. Kalau Anda udah ngerti baguslah, tapi kalau Anda belum paham tentang register, ini jangan coba-coba atik di sini. Salah-salah Windowsnya bisa ngaco. Kemudian ada lagi yang namanya task shoulder. Task shoulder ini sesuai dengan namanya, jadi ini untuk menjadwalkan program apa yang akan kita jalankan pada saat Windows baru sedang dinyalakan. Misalnya programnya kita bisa set mau berjalan pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, dan mau tiap kapan. Kita bisa set di sini, tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut. Intinya gunanya seperti itu. Kemudian selanjutnya fitur Windows Server ini gak beda jauh dengan Windows Desktop, miriplah ada web browser. Web browser ini bawaannya Internet Explorer, cuman sayang ini sudah ditidakkan di Windows 11
Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan, udah terlalu offset karena Microsoft tidak mau mengembangkannya lagi. Oke, ini udah jam 6.47, saya lupa setting jamnya. Kalau kita mau ubah, kita bisa masuk ke control panel. Nah, sama seperti Windows desktop, kita bisa masuk ke control panel di Windows yang gampang. Caranya ketik aja, kita klik start, kemudian di bagian search ketik aja control. Ada control panel. Oke, di sini tampilannya view by kategori, kita ubah ke icon atau large icon boleh. Kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, ini update and time change time zone. Time zone zona waktunya kita ubah dulu ke UTC+7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih UTC+7 Bangkok. Klik OK, klik OK lagi. Oke, jamnya jam 8.49 karena ini udah malam di tempat saya, jadi di tempat saya sudah malam jam 8.49. Oke, kemudian sama kita boleh lihat di pojok kanan bawah ada jam dan tanggal servisnya. Gak running, oke, gak masalah. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya di sini. Konfigurasi networknya, adapter setting. Nah, ini dapat berapa, kita bisa lihat IP-nya 10.0.12.15. Ya, oke, ini konfigurasi network. Ini dari VirtualBox-nya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, ini control panel ini juga bakal sering Anda gunakan nantinya dalam dunia manage permainan server. Oke, kita ke bawah, rules and server group. Di sini ada file and storage service. Ini sel-sel, satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server ini kok ada yang merah. Merah ini peringatan, berarti kita bisa klik di sini. Kenapa merah? Nah, ini service ini ada service yang gak jalan di sini. Download Maps Manager Service Broker, statusnya stop, automatic delay start. Kita cancel aja dulu, saya nggak akan terangkan lebih lanjut local server ini. Tentang service ini di local server, al server. Ya, ini sama aja sih, jadi ini bagian bawah sini. Nah, ini menu rules and server group. Jadi peran dan kelompok server ini sebagai apa? Ada masalah apa di sini? Ada salah satu service yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena statusnya stop, nggak jalan. Jadi diharapkan berjalan sebenarnya. Nah, ini stop. Sama aja sih yang local server sama yang al server. Local server artinya untuk server yang ini. Kalau al server, kalau seandainya server terhubung dengan server yang lain, dia akan nunjukin di sini ada service yang bermasalah di server yang lain, di server yang terhubung dengan server yang ini. Kiri atas ada dashboard, ada local server. Kita klik aja local server. Di sini ada properties. Nah, di properties ini kita bisa lihat server ini sebagai apa. Ini computer name. Ini computer name-nya udah tahu ya. Computer name itu apa, word-nya apa. Itu cuman word biasa, belum di domain. Kemudian Windows Super Firewall-nya on, nyala, artinya dia belum diinstal. Update sama sekali belum pernah diinstal ya, karena baru diinstal. Oke, kemudian remote desktop disable, artinya tidak bisa di remote. Itu salah satu teknik menggabungkan network interface card kalau seandainya Anda punya lebih dari satu. Oke. Kemudian internet status IP version
Port versi OS-nya Windows Server 2019, data center evaluation, prosesornya AMD Ryzen, prosesor RAM-nya berapa, total hard disk-nya, di space-nya ada berapa. Nah, ini bisa kita lihat kalau al server. Ini informasinya bisa kita lihat di sini, cuman ini satu server dong. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat. Nah, kalau kita klik di sini ada informasi file and storage service-nya. Server yang kita pakai ini apa? Di sini kemudian volumenya, ini informasi dari media penyimpanannya ada di server. Ini kita bisa lihat, klik di volume. Di sini all volumes ada totalnya 2 partisi yang sistem sama tempat Windows terinstall. Kemudian disk, kita lihat ada beberapa disk yang terpasang di server ini. Di sini cuma satu storage full. Storage full ini salah satu fitur untuk manajemen storage yang manajemen media penyimpanan di server. Ada server tertentu yang punya hard disk yang terpasang, mungkin bisa lebih dari 2, 3, bahkan 4 ya. Biasanya itu buat nyimpen data yang sangat besar ukurannya. Biasanya server file sharing atau server database, kita bisa manage media penyimpanannya. Di sini ini cuma pengenalan fitur-fitur Windows Server aja. Jadi yang paling penting kita masuk ke Server Manager, kemudian dashboardnya, kita bisa lihat informasi servernya apa. Kemudian kita bisa rules dan fiturnya itu apa aja untuk server ini. Kemudian tools, kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Biasanya kalau server terjadi masalah, ini tools ini berguna banget, tergantung masalah apa. Ya, kita bisa lihat database-nya bermasalah. Ya, kita udah masuk ke ODBC, data source-nya mungkin ada masalah di sistem, biasanya file DNS-nya atau di drive dari database-nya. Oke, kemudian apalagi yang nah, di sini kita lihat Windows System, ada namanya command from. Kalau Anda berkecimpung di dunia sistem support atau Windows support, nah ini berguna banget. Kita bisa lihat di sini contohnya apa, kemudian kita bisa lihat ini foldernya apa aja. Di dalam administrator nih kita bisa lihat. Oke, ada satu fitur lagi yang penting namanya PowerShell di Windows Administrative Tools. Ada namanya PowerShell. Di sini PowerShell, ketik aja di sini PowerShell Windows. Nah, ini seperti command from-nya. Windows PowerShell ini lebih powerful dari command from ini. Windows PowerShell ini konsol untuk memanage Windows tanpa GUI. Kalau Windows-nya ini di Windows Server, ini diinstal tanpa graphic interface. Ini sangat berguna. Windows PowerShell ini karena di Windows ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Komennya nggak jauh beda sih sama command from biasa. Kalau kita ketik di sini bisa lihat isi file dan foldernya apa. Kalau kita ketik cd backslash, nah kita kembali ke drive, isinya seperti ini ya. Salah satu fitur yang sangat penting di Windows. Ini salah satu fiturnya yang sangat powerful untuk memanage server. Oke, untuk kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai pengenalan dari Windows Server 2019. Tadi kita sudah kenali beberapa fitur, lalu beberapa service, terus beberapa rules yang bisa kita gunakan untuk Windows Server. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.